Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu Engkau berikan kepada kami, supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan ini pernah yang namanya bergumul. Ada banyak pergumulan yang terjadi di dalam diri tiap-tiap orang. Ada pergumulan yang datang dari anak-anak. Ada pergumulan yang datang dari lingkungan. Bahkan ada pergumulan yang datang juga dari dalam diri sendiri. Tetapi ketika pergumulan itu datang di dalam kehidupan, satu hal yang pasti, ada sebuah kesedihan yang begitu mendalam di dalam hati kita. Kesedihan sering sekali sampai membuat kita merana, menangis, bahkan meratap. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Di mana Yeremia menghadapi sebuah pergumulan yang luar biasa. Dia sampai meratap. Ratapan itu terjadi di dalam diri Yeremia ketika dia melihat bagaimana hukuman Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Kota yang dibanggakan mereka, Yerusalem, hancur. Tembok-tembok yang sangat kokoh didirikan pada saat itu hancur. Bahkan yang paling hancur adalah iman mereka kepada Tuhan. Nah, situasi itulah yang membuat Yeremia meratap, meraung, menangis. Akan tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal yang sangat luar biasa di dalam ratapan yang disampaikan oleh Yeremia. Dia di dalam ratapan tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Artinya, pergumulan yang terjadi itu tidak membuat dia lari daripada Tuhan.
Tapi pergumulan itu justru semakin mendekatkan Yeremia. Dia tidak meminta pertolongan kepada Allah lain. Dia tidak meminta pertolongan kepada bangsa lain. Tetapi dia hanya meminta pertolongan kepada Tuhan saja. Dia percaya bahwa pertolongan yang daripada Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia meminta kepada Tuhan. Dia katakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ibu dan racun. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Dia menyampaikan seluruh kesengsaraannya, bagaimana jiwanya tertekan, bagaimana jiwanya merana, bagaimana jiwanya seakan-akan tidak ada lagi kekuatan. Maka pada saat itulah dia meminta kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa seluruh kehidupannya Tuhan yang sudah tentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian yang akan Allah berikan ke dalam setiap ratapan orang percaya itu begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ratapan yang disampaikan oleh Yeremia ini bukanlah ratapan biasa, tetapi ratapan yang berisi doa dan pengharapan yang begitu luar biasa. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali lihat firman ini kita mau diingatkan bahwa seberat apapun pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita percaya kasih setia Tuhan senantiasa sampai kepada kita. Maka satu hal yang pasti yang harus kita lakukan di dalam keberimanan kita. Persoalan boleh datang di dalam kehidupan. Persoalan boleh datang melanda kita. Persoalan boleh datang sampai membuat kita meratap atau menangis atau meraup. Tetapi satu hal yang pasti, di dalam persoalan dan tantangan, di dalam setiap pergumulan yang ada, kita percaya tangan Tuhan akan menjangkau kita. Kita percaya pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, apapun sengsara yang kau hadapi, apapun ratapan yang melanda kehidupanmu, yakini di dalam sengsaramu, yakini di dalam persoalanmu, Tuhan memperhatikan kehidupanmu. Tuhan menunjukkan kasih setianya ke dalam kehidupanmu. Tuhan senantiasa menyayangimu. Tuhan senantiasa memperhatikan segala kesulitan dan ratapan hatimu. Tapi ingat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan yang kita kasih adalah Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kasih setia Tuhan tak ada habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Dikatakan selalu baru tiap pagi. Artinya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita selalu baru. Hari ini Tuhan kasihi aku, besok juga akan Tuhan kasihi. Dengan cara-cara yang lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Dan kita pikir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kasih setia Tuhan itu hanya dalam satu bentuk, dalam satu pertolongan. Ingat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada beragam cara yang akan Tuhan lakukan untuk menolong kehidupan kita. Ada beragam cara yang sudah Tuhan nyatakan untuk menunjukkan bagaimana kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Tuhan selalu katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita meratap, kita bukan pergi atau minta pertolongan kepada orang lain. Kita tidak meminta pertolongan kepada bangsa, kepada para pejabat, kepada para penguasa. Tetapi kita minta pertolongan yang pertama dan yang paling utama itu adalah kepada Tuhan kita yang begitu luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita diingatkan bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita nyata di dalam diri Yesus Kristus. Kita boleh berbicara soal kasih. Kita boleh berbicara soal pengorbanan. Kita boleh berbicara soal kesetiaan. Tetapi kasih pengorbanan dan kesetiaan yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita Yesus Kristus, semua sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya. Dia mati bagi kita. Semuanya itu Yesus lakukan karena mendengarkan ratapan kita. Ratapan yang tidak terserukan karena keberdosaan kita. Karena Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang ada padanya. Dia tidak hanya mendengar. Dia tidak hanya memperhatikan. Tetapi dia langsung turun tangan. Mencabut segala persoalan kita. Dia mengorbankan dirinya secara langsung. Menolong kita. Itulah Tuhan yang kita percayai di dalam diri Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita, di dalam diri Yesus Kristus, maka jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan. Yakinin Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Maka kita pribadi kita katakan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa mengasihiku. Engkau begitu luar biasa mengasihi keluargaku. Engkau begitu luar biasa mengasihi kepribadianku. Di dalam segala kekurangan. Di dalam segala kelemahanku. Maka saya percaya Tuhan, Engkau pasti menguatkanku di dalam segala pergumulanku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apapun pergumulanmu, apapun beban beratmu, apapun yang membuat engkau meratap di dalam kehidupan, engkau boleh saja kehilangan jabatan. Engkau boleh saja kehilangan pekerjaan. Engkau boleh saja kehilangan orang yang engkau kasihi. Engkau boleh saja kehilangan harta bendamu. Tetapi ingat, jangan pernah engkau kehilangan imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhanmu. Ingat, bahwa Tuhan yang kita permuliakan, bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita kuduskan, bahwa Tuhan yang kita puji-puji adalah Tuhan yang nyata. Tuhan yang mampu dan sangat mampu dan pasti mampu menolong setiap sengsara kita, mendengarkan setiap ratapan kita, dan menjawab setiap pergumulan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, menguatkan kami, memastikan sebuah kepastian hidup kepada kami. Bahwa sebesar apapun ratapan kami, penderitaan kami, sengsara kami percaya Tuhan akan menolong, menopang, menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya firman-Mu ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, salam sehat kepada kita semua, Tuhan memberkati.